Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin di sini kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai JKH atau jaring kontrol horizontal. Nah, eh, pada tema JKH atau jaring kontrol horizontal yang bakal dijelaskan ini, kami mengacu pada SNI 196724 tahun 2002. Nah, apapun ruang lingkup yang mungkin bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu yang meliputi ruang lingkup, istilah dan definisi, klasifikasi, konvensi, dan spesifikasi teknis dari pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol geodetik horizontal nasional. Next ini definisi dari JKH atau jaring kontrol horizontal. Merupakan sekumpulan titik-titik horizontal yang satu sama lainnya dikaitkan dengan data ukuran jarak dan atau sudut, dan koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran atau pengamatan tertentu dalam suatu sistem referensi koordinat horizontal tertentu. Adapun tujuan utama dari JKH ini adalah untuk mendapatkan nilai koordinat yang akurat dan titik-titik kontrol geodetik. Nah, di sini ada klasifikasi jaring titik kontrol horizontal. Klasifikasi suatu jaring kontrol didasarkan pada tingkat presisi dan tingkat akurasi dari jaring yang bersangkutan. Yang tingkat presisi diklasifikasikan berdasarkan kelas dan tingkat akurasi diklasifikasikan berdasarkan order. Ini merupakan rumus gitu ya dari penetapan kelas jaringan. Itu R sama dengan C dikali D ditambah 0,2. Nah, mungkin R itu adalah panjang maksimum dari sumbu panjang yang diperbolehkan di dalam milimeter. Nah, R ini tuh bakal didapatkan saat kita mengolah data itu atau bisa dibilang mengolah data statik di processing. Kemudian ada C, C ini nilai yang bakal mungkin bisa dicari gitu, merupakan faktor empirik yang menggambarkan tingkat presisi survei, dan D merupakan jarak antar titik dalam kilometer. Untuk slide ini kan seperti sudah dijelaskan yang tadi ya, kalau saya itu adalah faktor empirik. Nah, cara membacanya adalah ini eh, dia satuannya kilometer. Semisal angka yang di sini itu 45, dia ikut ke kuadrat terkecil terkendala minimal yaitu 50 yang di sini case-nya. Untuk selanjutnya, penetapan orde jaringan. Orde suatu jaringan titik kontrol horizontal ditentukan berdasarkan panjang sumbu panjang dari setiap elips kesalahan relatif antar titik dengan tingkat kepercayaan atau confidence level sebesar 95% yang dihitung berdasarkan statistik yang diberikan oleh hasil hitung perataan jaringan kuadrat terkecil. Sama seperti yang tadi ya, ini juga satuannya kilometer gitu. Semisal ini angkanya 200 meter. 200 meter kan kalau di kilometerin itu 0,2 ya. Jadi dia tuh masuknya ke orde 4 eh, yang kelasnya kelas D begitu. Nah, lalu di sini ada konvensi dalam pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol horizontal. Ada tabelnya, tabel kerangka referensi koordinat dari orde 00 sampai orde 4 gitu. Di sini, jadi semuanya tuh harus dinyatakan dalam sistem referensi koordinat nasional, itu datum geodesi nasional 1995. Suatu jaring titik kontrol harus terikat secara langsung dengan jaring titik kontrol yang ordenya lebih tinggi. Misalnya di sini ada orde 4, harus terikat ke minimal orde 3, dan orde 3 harus minimal terikat ke orde 2, dan seterusnya. Jika jaringan tersebut tidak bisa dihubungkan dengan jaringan lebih tinggi, maka cukup tentukan kelasnya saja. Nah, selanjutnya, jika pengikatan sudah bisa dilakukan, kelas jaringan tersebut bisa diubah menjadi orde jaringan. Nah, di sini ada metode pengamatan untuk pengadaan jaring titik kontrol dari orde 00 sampai orde 04. Pada orde 00 menggunakan jaring GPS continue, orde 0 sampai orde 3 memakai survei GPS, dan orde 4 memakai polygon atau survei GPS. Di sini ada strategi pengolahan data juga. Yang pertama, pengolahan data untuk memperoleh koordinat titik pada semua jenis orde jaringan harus berbasiskan pada hitung perataan kuadrat terkecil berkendala penuh. Yang kedua, pengolahan data survei GPS untuk jaring-jaring orde 0, dan orde 1 harus menggunakan perangkat ilmiah seperti Barnes atau Gamet. Dan yang ketiga, pengolahan data survei GPS untuk jaring-jaring orde 2, orde 3, dan orde 4 dapat menggunakan perangkat lunak komersial seperti SKI dan GPS survey. Selanjutnya terkait spesifikasi teknis pembangunan jaring titik kontrol horizontal. Next. Yang pertama, kerangka referensi koordinat. Dalam pengadaan suatu jaring titik kontrol, jaring tersebut harus diikatkan ke beberapa titik dari suatu jaring referensi yang ordenya lebih tinggi, yang berada di sekitar wilayah cakupan jaring tersebut. Nah, adapun spesifikasi teknis kerangka referensi koordinat sebagai pengikatnya dijelaskan pada tabel berikut ini.
di mana ketika membuat jaring kontrol horizontal dengan orde 3, maka orde jaring referensi minimal yang sebagai pengikatnya itu perlu dari orde 2. Kemudian untuk jumlah minimum titik dalam jaring referensi yang dipakai sebagai titik ikat itu harus minimal 3 titik, 3 titik jaring kontrol horizontal dengan orde 2. Oke, selanjutnya yaitu tentang klasifikasi teknis terkait penelitian. Untuk penelitian jaring titik kontrol sendiri itu spesifikasi teknisnya itu ditentukan dari kelas jaringan pengukuran serta orde dari jaring referensi atau tingkat. Jadi tadi yang sudah kita ketahui tadi sudah dibagi dari masing-masing kelas minimal jaringan pengukuran sekaligus orde jaring referensi yang untuk spesifikasi minimal penelitiannya. Boleh selanjutnya? Oke, yang siap. Setelah itu ada konfigurasi jaringan untuk pengadaan jaring titik kontrol. Untuk beberapa kriteria dan syaratnya bisa dilihat pada tabel belakang ini. Tentang masing-masing orde jaringan dan di sini dideskripsikan yaitu jarak tipikal antar titik, lalu jumlah minimum titik ikat, koneksi titik ke titik lainnya, jumlah baseline minimum, dan jumlah baseline dalam suatu loop. Jadi yang perlu diperhatikan dalam sini adalah untuk membuat desain jaringan harus dibuat di atas fotokopi peta topografi atau pusar bumi dengan skala yang memadai sehingga bisa menunjukkan desain atau geometri jaringan yang sedemikian rupa. Selanjutnya ada seluruh baseline dalam jaringan, biasanya didistribusikan secara homogen gitu, atau sama dengan caranya yaitu baseline-nya atau panjang baseline-nya itu relatif sama. Dan terakhir untuk sebelum diimplementasikan desain jaringan itu sendiri harus telah disetujui oleh pihak pemberi kerja dengan arah penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada mengenai sistem peralatan yang digunakan dalam jaring kontrol horizontal di SNI 196724-2002 ini. Untuk pengamatan untuk sistem peralatan yang digunakan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, terdapat spesifikasi teknis sistem peralatan pengadaan jaringan untuk orde 00 sampai orde 3. Hal ini untuk orde tersebut dikhususkan untuk penggunaan GPS dalam pengukuran kerangka horizontal. Nah, selanjutnya ada untuk orde 4, namun di sini dikhususkan untuk poligon atau dengan area yang lebih kecil. Nah, di mana alat yang digunakan dalam orde 4 untuk poligon ini terdapat dua. Yang pertama, pengukur sudut dengan syarat alat ukur itu merupakan sebuah teodolit dengan sistem koreksinya sekitar 1 detik. Lalu ada alat pengukur jarak berupa EDM atau Electronic Distance Measurement. Nah, di orde 00 sampai orde 3 kita balik lagi, itu terdapat GPS yang harus spesifikasinya dipenuhi oleh setiap pekerjaan untuk kerangka horizontal ini. Dimulai untuk tipe receiver GPS sendiri, untuk orde jaringan 00 sampai 3 itu ada 2 frekuensi, dan orde jaringan 3 dan 4 itu menggunakan 1 frekuensi. Nah, khusus untuk orde 00 sampai orde 1 itu dilakukan pengukuran meteorologi, berupa pengukuran suhu, temperatur, dan kelembaban. Sedangkan untuk 2, 3, dan 4, di bagian GPS ini tidak perlu dilakukan pengukuran meteorologi. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran jaringan kontrol horizontal ini. Yang pertama, mengenai pengamatan satelit melibatkan minimalnya 3 penerima atau receiver GPS secara bersamaan. Selanjutnya, yang penerima GPS digunakan sebaiknya dapat menyimpan data minimum untuk 1 hari pengamatan. Yang ketiga, pada setiap titik, ketinggian antena harus diukur sebelum dan sesudah pengamatan satelit. Minimal 3 kali pembacaan untuk setiap pengukuran. Dan untuk perbedaan dari setiap pengukuran itu tidak boleh melebihi 2 mm. Selanjutnya, terdapat minimal 1 titik sekutu yang menghubungkan 2 sesi pengamatan, dan akan lebih baik jika terdapat baseline sekutu. Selanjutnya, ketika telah melakukan pengukuran, alangkah baiknya data yang telah kita dapatkan langsung dilakukan backup. Baik itu menggunakan disket ataupun CD-ROM. Hal ini untuk mengantisipasi data yang telah kita akuisisi itu hilang. Selanjutnya, ada suatu sesi pengamatan, pengukuran data meteorologi dilaksanakan minimal 3 kali, yakni pada awal pengukuran, tengah, dan akhir pengukuran. Hal ini tidak semua orde melakukan
untuk poin tersebut, yakni mengenai pengamatan meteorologi. Dan yang terakhir, setiap kejadian selama pengamatan berlangsung yang diperkirakan dapat memengaruhi kualitas data pengamatan harus dicatat. Hal ini dapat memberikan kondisi kita pada saat di lapangan kepada pemberi kerja terkait apakah ada halangan ataupun tantangan selama kita melaksanakan pengukuran jaring kontrol horizontal ini. Nah, untuk SNI ini ditetapkan pada tanggal 5 September tahun 2022, sorry, 5 September tahun 2002 dengan nomor SK penetapan nomor 32 garis miring Kap garis miring BSN garis miring 09 garis miring 2002. Baik, ini merupakan tabel spesifikasi teknis, metode dan strategi pengamatan untuk jaring titik kontrol geodetik order 00 sampai dengan order 4. Yang pertama, metode pengamatan. Untuk order 00 menggunakan GPS kontinu, untuk order 0 sampai dengan order 4 menggunakan survei GPS. Yang kedua, lama pengamatan prosesi. Untuk order 00 secara kontinu, untuk order 0 minimalnya 24 jam, order 1 minimalnya 6 jam, order 2 minimalnya 3 jam, order 3 minimalnya 1 jam, dan order 4 0 sampai 25 jam atau mungkin 20 menit. Nah, yang ketiga, data pengamatan utama untuk penentuan posisi. Fase 2 frekuensi ini diperuntukkan untuk order 00 sampai dengan order 2. Untuk fase 1 frekuensi diperuntukkan order 3 dan juga order 4. Yang keempat, metode pengamatan. Untuk order 00 dengan cara jaring tetap, order 0 sampai dengan order 3 dengan cara jaring, order 4 dengan cara metode median. Lalu yang kelima, pengamatan independen di setiap titik. Pengamatan 3 kali di setiap titiknya itu untuk order 00 100% dari jumlah titik, order 0 50% dari jumlah titik, order 1 40% dari jumlah titik, order 2 20% dari jumlah titik, order 3 10% dari jumlah titik, order 4 tidak ada. Untuk pengamatan 2 kali di setiap titiknya, order 00 sampai dengan order 3 ini 100% dari jumlah titik, sedangkan order 4 tidak ada. Yang keenam, interval data pengamatan 30 detik untuk order 00 sampai dengan order 1, sedangkan 15 detik untuk order 2 sampai dengan order 4. Ketujuh, jumlah satelit minimum. Ini diperuntukkan minimalnya 4 satelit untuk order 0 sampai dengan order 4, sedangkan order 00 ini tidak ada. Nilai PDOP yang diperlukan, PDOP itu jadi posisi 3 dimensi ya. Order 0 ini tidak ada. Untuk order 0 sampai dengan order 4 harus lebih kecil dari 10. Elevasi satelit minimum 15 derajat. Jadi mungkin maksudnya ini harus mempunyai ruang pandangan yang bebas itu sedangkan di atas elevasi 15 derajat. Yang 10, pengamatan data meteorologis. Nah, parameter itu maksudnya dari termometer, barometer, dan juga higrometer. Ini dilaksanakan minimal 3 kali pada awal dan juga akhir pengamatan, dan ini diperuntukkan untuk order 00 sampai dengan order 1. Tabel berikut merupakan spesifikasi teknis metode dan strategi pengamatan jaring titik kontrol geodetik order 4. Yang pertama, selisih bacaan B dan LB dalam pengukuran tersebut kurang dari 10 detik. Yang kedua, jumlah seri pengamatan tersebut 2 seri untuk mengenal. Yang ketiga, selisih ukuran sudut antar sesi kurang dari 5 detik. Yang kelima, jumlah pembacaan minimal 5 kali. Untuk yang keenam, sudut jurusan minimal harus ada kita di awal dan juga di akhir jaringan. Lalu yang terakhir, teknik pengadaan sudut jurusan pengamatan matahari atau 2 titik GPS. Jadi maksudnya itu secara langsung dari pengamatan matahari atau hitung dari koordinat buat awal yang telah. Selanjutnya yaitu ada metode dan strategi dalam pengolahan data. Untuk pengadaan jaring titik kontrol order 0 sampai order 4 ini yang berbasiskan pada pengamatan satelit dapat dilihat pada tabel nomor 13. Tipe perangkat lunak yang digunakan dalam order 00 sampai 1 itu menggunakan ilmiah, sedangkan order 2 sampai 4 itu komersil. Lalu untuk tipe orbit satelit yang digunakan dalam order jaringan 00 sampai 1 yaitu Precise dan 2 sampai 4 itu broadcast. Lalu ambigutase fase order jaringan 0 sampai 0 itu float dan order jaringan 1 sampai 4 itu fix. Eliminasi kesalahan dan bias dari order jaringan 00 sampai 1 itu differencing ditambah estimasi. Untuk order 2 sampai 4 itu differencing. Tahapan penemuan koordinat untuk order jaringan 00 sampai 0 itu pengolahan multi baseline dengan penentuan koordinat. Untuk order jaringan 1 sampai 3 itu pengolahan baseline,
perataan jaring bebas, dan juga perataan jaring terikat. Untuk orde jaringan 4 atau GPS ini pengolahan baseline saja. Lalu untuk mekanisme kontrol kualitas, di semua orde jaringan, uji statistik terhadap parameter ketelitian koordinat serta terhadap panjang baseline yang diukur lebih dari 1 kali. Lalu untuk di tabel 14 ini merupakan untuk khusus di orde 4 atau poligon saja. Dengan metode pengolahan, hitung perataan kuadrat kecil, metode parameter, atau metode dengan Mobius. Salah penutup sudutnya kurang dari 10 akar N, di mana N itu adalah jumlah dari titik poligon, dan salah penutup linear jarak kurang dari 1/6000. Next. Untuk format pelaporan hasilnya ini sendiri, dalam bentuk laporannya, dalam semua jaringan bisa berbentuk buku dan file komputer dalam CD-ROM. Untuk isi laporannya, untuk semua jaringan berisi pendahuluan, perencanaan, dan persiapan survei, desain jaringan, pelaksanaan survei, pengolahan data dan analisis, hasil-hasil yang diperoleh, dan juga lampiran-lampiran yang terkait. Data dan hasil pengolahan untuk semua orde jaringan masuk ke dalam CD-ROM. Untuk koordinat titik yang dilaporkan untuk orde 00 sampai orde 3 itu geodetik, geosentrik, dan proyeksi peta. Untuk orde 4 sendiri itu geodetik, geosentrik, dan atau koordinat proyeksi peta dalam UTM atau TM3. Lalu yang terakhir yaitu parameter ketelitian titik yang dilaporkan. Untuk semua jaringan yaitu matriks varians, kovarians, koordinat, dan juga kelas jaringan. Mungkin cukup sekian gitu ya pemaparan dari kelompok 5 mengenai JKH dengan SNI 196724-2002 gitu. Nah, karena sudah selesai pemaparan dari kelompok 5, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.